Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema, hati itu menjadi buta karena tidak mau tahu tentang kebenaran. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang hari ini sama dengan kita, masih bernapas, jantungnya masih berdetak, darahnya masih mengalir, tapi mereka masih berkeliaran di tengah jalan, di tengah pasar. Apa yang dicabut Allah dari diri mereka? Yang dicabutnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan nikmat sehat disyukuri, betul. Tapi kalau sehat tanpa rasa takut, dia hanya akan semakin menambah azab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang berzina? Karena sehat. Kenapa orang pakai narkoba? Karena sehat, dan sehatnya dipakai untuk mencari uang, dan uangnya dipakai untuk buat dosa kepada Allah. Sehat menjadi nikmat ketika ada rasa takut di dalam hati. Itulah mengapa dalam sepekan sekali 7 kali 24 jam, 24 jam kali 7 hari, seorang laki-laki yang balik berakal sehat, dia mesti mendengar pesan khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar takut saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa Allah itu ada, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut, wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sehat sudah, takutnya masih ada, dalam keadaan muslim, ayah muslim, ibu muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim, nikmat terbesar. Kita tidak pernah mensyukurinya karena kita tidak pernah memikirkannya. Kita tidak menganggap kaki ini nikmat karena setiap kali ingin melangkah tidak ada penghalang. Kita tidak menganggap telunjuk ini nikmat karena setiap kali digunakan dia siap. Tapi ketika dia kehilangan, tidak ada sakit, putus, patah, barulah kita berkata, oh alangkah indahnya nikmat. Jangan sampai setelah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ruang ICU di rumah sakit yang penuh dengan kemewahan, ramai orang datang menjenguk, tapi mata tak dapat lagi melihat, suara masih terdengar-dengar sayup, hayya 'alas shalah. Satu-satunya respon hanya tetesan air mata, karena kaki tak dapat melangkah, bibir tak dapat tersenyum, tangan tak dapat terulur. Detik-detik kematian, malaikat maut akan datang mencabut nyawa. Mana orang kaya, mana orang yang berkuasa? Dunia hanya senda gurau dan permainan. Semua permainan pasti akan berakhir. Tidak ada pesta yang tak berakhir, tidak ada kemewahan yang tidak akan selesai. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai ini Jumat yang terakhir bagi kita, sudahkah kita membaca surat Al-Kahfi? Masih ada waktu 6 jam lagi menjelang matahari tenggelam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi petang Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah akan berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat depan. Hatinya bisa membedakan mana hak, mana hok, mana benar, mana salah, mana tipu, mana bohong. Hatinya diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al fi qalbi nura, dalam doa tahajud Nabi berkata, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, sehingga aku bisa memilah dan memilih mana yang perlu didengar, mana yang tidak perlu. Wa fi basari nura, pandanganku pandangan cahayamu ya Allah. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya, wa min amami nura, depan cahaya, wa min khalfi nura, belakang cahaya, wa min fawqi nura, depan cahaya, atas cahaya, wa min khalfi nura, belakangku cahaya, waj'alni nura, kekalkan padaku cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipancarkan ke dalam hati orang beriman. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah pencerahan, fama lahu min nur, maka dia akan memandang gelap. Yang pertama kali ditutup Allah ta'ala adalah hati, bukan mata. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka tertutup. Wa ala sam'ihim,
telinga mereka tersumbat, wa ala absarihim ghishawa, mata mereka tak lagi dapat melihat. La ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah hatinya. Mengapa hati itu buta? Karena tidak pernah memperdulikan wasiat pesan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para habaib dan ulama. Kenapa hati itu dibutakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, tidak mau tahu dengan kebenaran. Kenapa Allah tutup hati itu? Karena makan haram. Apa kata Nabi SAW? Rajul ash'as aghbar, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu karena dia tidak mau mandi, khawatir rambutnya gugur, dia akan bayar dam. Dia sedang berada di tanah haram, dia sedang memakai ihram, rambutnya dia biarkan kusut, dia takut bersisir. Tangannya dia angkat, tengadahkan ke atas langit, dan mulutnya berkata, ya Rab, ya Allah. Tapi Allah tak kabulkan doanya. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Mungkinkah jamaah haji, jamaah umrah memakan makanan haram, meminum minuman haram? Tidak mungkin. Makanannya pasti halal, minumannya pasti halal, tapi dibeli, diusahakan dengan uang yang haram. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya, kendaraannya pun dibeli dari yang haram. Rumahnya dibuat dari barang haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Anfiqu, berinfaklah. Anfiqu, bersedekahlah. Anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Kulu, makanlah. Min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang sudah kami berikan kepada kamu. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bagaimana dengan yang kotor-kotor? Dia tetap akan disucikan. Setelah suci barulah dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat pensucian yang kotor-kotor itu? Kalau masih di dunia, pintu satu-satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa ini satu kehidupan, satu lagi masih ada kehidupan. Saat itu kita tidak dituntut untuk beramal, tapi saat itu kita mempertanggungjawabkan segala amal kita. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Bagaimana dengan zina? Bagaimana dengan khamar? Bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan perbuatan curang di masa lalu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf, tersilap dan tersalah, lalu dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Summa yatatahhar, kemudian setelah itu dia bersuci, mandi, wudu, tayammum. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Apa beda umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Musa? Pada saat umat Nabi Musa ingin bertaubat, apa kata Allah? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kalau kamu mau bertobat, cari orang yang sama-sama berdosa, lalu bawalah pedang yang panjang, kalian serentak menjatuhkan pedang itu ke leher kalian masing-masing. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kamu. Fataba alaikum, dan Allah akan menerima taubat kamu. Begitulah beratnya taubat Bani Israel. Ada orang pezina, ada peminum khamar, ada pelaku maksiat dan dosa, ingin bertaubat, maka mesti mencari satu lagi yang juga pelaku dosa, masing-masing menghunuskan pedangnya, serentak mereka jatuhkan mati bersama, barulah taubatnya diterima Allah. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya boleh jadi lebih pendek, amalnya lebih sedikit, badannya lebih kecil. Barakat kemuliaan dia, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidus saqalaini wan nasi ajma'in, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Maka Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan. Datang Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, membawa lembaran Taurat. Nabi bertanya, apa itu Umar? Ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Nabi menarik dan menyobeknya. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Musa masih hidup sekarang, dia pasti mengikut aku. Nabinya saja ingin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Bani Israel. Setelah mereka mati menghadap Allah, kami amat sangat ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita ditakdirkan hidup di akhir zaman, otomatis menjadi umatnya. Belum tentu berapa banyak orang yang hidup di akhir zaman menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba setan. Sedangkan kita menghambakan diri, inni abdullah, aku hamba Allah. Badan sehat, iman ada, rasa takut ada. Inilah orang yang sedang berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita salah pandang tentang nikmat. Kita menganggap nikmat itu rumah yang besar, kita menganggap nikmat itu kendaraan yang mahal, kita menganggap nikmat itu adalah uang dan harta. Sehingga kalau benda-benda ini tidak ada, berarti nikmat tidak ada. Boleh jadi dia bukan nikmat. Di pandangan orang dia nikmat, sebenarnya dia hanyalah kepingan-kepingan laknat, karena semua akan tertinggal dibagi kepada ahli waris. Man asbaha minkum, siapa di antara kamu yang masih hidup di waktu pagi, aminan fi sirbihi, hatinya tenang karena tidak dikejar-kejar orang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat tak kurang satu apapun, wa indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, dialah pemilik dunia beserta isinya. Hati tenang, tidak dikejar-kejar orang, tidak ada hutang, kalaupun ada belum jatuh tempo masanya masih lama, badan dalam keadaan sehat, pusing kepala, demam sedikit biasa sebagai ujian penggugur dosa, ada yang mau dimakan nanti siang dan nanti sore, maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Kita terlalu mengecilkan nikmat Allah, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala kesusahan, kegundahan, kegalauan hati menjadi kecil. Besarkan Allah dalam hati dan pikiranmu. Katakan Allahu Akbar, katakan Subhanallah, katakan Alhamdulillah, katakan La ilaha illallah, katakan la haula wala quwwata illa billah. Usir segala bisikan setan. Setan tidak pernah berhenti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kurang dan kurang. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan faqra, kau fakir, kau kurang. Lihat tetanggamu lebih, lihat temanmu lebih, lihat sahabat sekantormu lebih, lihat kawan sekolahmu lebih. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Dia selalu membisikkan kau kurang dan kurang. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia selalu menyuruh perbuatan silap, dosa. Dan dia selalu mengatakan kematian masih lama. Maka Nabi melawan itu dengan mengatakan udhkuru, ingatlah selalu. Siapa dia? Hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, tak ada lagi lezatnya makanan. Kalau dia sudah datang, tak ada lagi nikmatnya pernikahan. Kalau dia sudah datang, tidak ada lagi indahnya kehidupan. Anggap ini hari Jumat yang terakhir. Kalau kita masih hidup Jumat depan, bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang-orang yang sudah lulus dari campak. Berapa banyak teman yang sama lahir dengan kita meninggal karena penyakit campak. Kita adalah orang-orang yang lulus dari gelombang pasang besar bernama COVID-19. Kawan, sahabat, tetangga, orang tua, handai tolan, berapa banyak yang meninggal karena pukulan dahsyat yang luar biasa. Sampai hari ini efeknya mendunia. Mengapa kita masih hidup? Mengapa orang yang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita meninggal? Kenapa kita masih hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan mati. Allah membuat kita hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat kita beramal saleh. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kalau ditanya, maukah kamu hidup? Mereka berkata, menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau beri aku kesempatan untuk hidup sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata mereka? Wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang baik, aku ingin jadi orang yang saleh. Jaga kesolehan ini. Yang sudah soleh, jaga tetangganya supaya ikut saleh. Yang sudah saleh, jaga istri anak perempuannya supaya menjadi salihah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada seseorang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, la taltar, jangan tertipu, jangan terpukau, jangan terpedaya, karena setan pun bisa melakukan perbuatan yang sama. Setan bisa terbang di atas awan, setan bisa dienggap di atas daun, setan bisa berjalan di atas air. Tapi ada satu yang tak bisa dilakukan setan. Apa dia? Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang istiqamah mengatakan Allah. Saat bangun tidur dia katakan Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saat melihat wajahnya dia cermin, dia istiqamah mengatakan Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Saat akan makan dia tetap istiqamah mengatakan
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saat sedang susah dia istiqamah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat sedang diberikan nikmat dia istiqamah berkata alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Senangnya tak membuat dia lupa kepada Allah, susahnya tak membuat dia durhaka kepada Allah, bahagianya tak membuat dia lalai dari Allah, ujian tak membuat dia menjadi murtad. Nauzubillah. Inilah orang-orang yang istiqamah. Apa yang diberikan Allah kepada dia? Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat berbisik ke dalam hatinya. Allah takhafu, jangan takut. Semua orang ketakutan tentang kehidupan. Kenapa dia tidak takut? Karena malaikat berbisik dalam hatinya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Gara-gara takut maka orang curang timbangan. Pedagang yang terlampau takut tidak makan, curang memainkan timbangan. Orang yang dititipkan kuasa takut, curang dalam kekuasaan. Tapi malaikat mengirimkan pesan ke dalam hatinya, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang terlalu sedih dengan masa lalu, dia tidak sedih. Mengapa? Karena dia mendapatkan kiriman pesan dari Allah melalui bisikan malaikat. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Penyakit takut dan sedih, penyakit manusia modern yang menaikkan darah tinggi, jantung koroner, semua penyakit fisik berawal dari terlalu ketakutan dan terlalu kesedihan. Hatinya sudah bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin, Allah akan membersamainya. Kata malaikat, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah. Dia selalu berbahagia. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia mereka selalu berbahagia. Bahagia tidak bisa dimunculkan oleh seorang motivator di dalam ruangan hotel yang megah dengan suara audio visual. Bahagia, bahagia, bahagia. Begitu keluar dari hotel, kembali murung, kembali susah, kembali sedih. Kebahagiaan datang dari Allah. Dia yang membisikkan ke dalam hati melalui malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mau bahagia, istiqomahlah. Mau hilang sedih, istiqomahlah. Mau hilang takut, istiqomahlah. Allah bersama orang yang istiqomah, mengusir segala kesusahan, kegundahan, kegagalan.